Murni dari SMK Negeri 1 Bandung, Kalimantan Barat. Malam ini saya bersama rekan saya Ibu Anis Juniana SPD dari TK Negeri Pembina Petangan Sumatera Selatan. Halo Ibu Anis, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke. Malam Bu. Ya, kami diberikan kesempatan untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Agar semua berjalan dengan lancar, kita buka dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali bisa berkumpul di sini. Malam hari ini kita akan membahas tema seminar kita pada malam ini adalah Comparing and Understanding Lesson Plan between Indonesian School dan Foreign School, gitu ya. Oke, kita akan membandingkan, memahami antara RPP yang ada di Indonesia dan RPP yang ada di luar negeri. Malam ini kita mempunyai 4 narasumber hebat, luar biasa. Nanti akan ada 4 sesi. Satu sesi sekitar 15 menit, kemudian kita selingi dengan tanya jawab 2-3 pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Begitu ya? Oke, sebelum kegiatan dimulai, dimohon kiranya Bapak Ibu peserta untuk berkenan memute-kan mikrofonnya. Oke, agar hanya ada satu sumber suara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mengingatkan bahwa kegiatan kita pada hari ini lebih pada berbagi pengalaman, sehingga kita diharapkan bisa menggali pengalaman-pengalaman dari 4 narasumber hebat kita ya Bapak Ibu, dan diharapkan kita bisa mengikuti jejaknya, kita bisa menerapkan hal-hal yang baik di tempat kita. Begitu ya, kita mulai saja dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Prewendi MPDGR. Pak Prewendi, apakah sudah siap? Hidup itu apa itu? Ya kan, laptop. Dia saat bisa. Yang mana hidupnya? Prewendi? Paling sudah. Pencet ini nah. Nah. Sudah masuk ya Pak Prewendi ya? Mbak tuh no. Selamat malam Pak Prewendi. Sepertinya sedang sibuk. Oke, sambil menunggu Pak Prewendi. Halo Ibu Dian Heriani. Halo Ibu Yusdiar MPD, apa kabar? Salam sehat. Sehat selalu, Mbak Lili. Sehat selalu, puji Tuhan. Halo Pak Hendri Ilyas. Selamat malam Bapak. Ada Bapak Asnaf Kurori ya Bapak? Selamat malam Bapak. Oke Pak Prewendi, apakah? Iya. Halo. Selamat malam Bapak Prewendi, apakah sudah siap untuk menyampaikan salindiannya? Iya, mohon maaf karena kendala di laptop saya tidak kedengaran suara, maka saya menggunakan handphone. Kepada Bapak Amran mohon ditampilkan file yang saya kirim. Ya, bentar Bapak lagi menunggu. Atau menunggu hasil filenya bisa ditampilkan, bagaimana kalau kita lanjut dulu ke Bapak Hendri Ilyas.
Bagaimana Pak Henry? Apakah siap Pak? Ya, nggak apa-apa. Saya selalu siap, insya Allah. Iya. Pak Henry memang super. Oke, Oke Pak, Ibu moderator, kita alihkan dulu ke Bapak Henry untuk menjadi pemateri pertama kita. Oke, Bapak Henry Ilyas MAPPL ya? Iya. Ya, siapa? Ya, beliau adalah guru di UNESCO, juga Indonesian Korean Teacher dari 2019 ya Bapak? Yap. Grade Program Australia 2018, ILEP Program Amerika 2010, dan S2 di Alfred Linguistic Melbourne ya Pak, Australia. Luar biasa. Silakan Bapak Ilyas. Oke, sebelumnya Pak, boleh mungkin Bapak mengajar di mana dan mata pelajarannya apa Pak? Sekarang ini saya mengajar di SMK 1 Padang, Sekolah Teknologi, dan saya mengajar bahasa Inggris. Boleh langsung ke materinya Bapak. Baik ya. Bapak Henry Ilyas. Oke, terima kasih Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan guru hebat yang sudah menyediakan waktunya untuk menimba ilmunya lagi, untuk menjadi yang lebih hebat lagi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dan pada pada malam hari ini, saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi saya di sini tidak untuk mengajarkan, tapi saya akan berbagi pengalaman saya selama saya berada di Australia dan di beberapa negara lainnya. Dan mungkin nantinya kalau ada informasi yang Bapak Ibu mau tanyakan, dipersilakan saja di akhir sesi ini kalau kita ada sesi tanya dan jawab. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas atau akan berbagi tentang lesson plan yang ada di Australia, dan kebetulan tahun 2018 saya mendapatkan semacam beasiswa dari pemerintah Australia untuk mengadakan magang di sana dan mengadakan partnership kerjasama dengan sekolah yang ada di Australia, dan kebetulan saya bisa langsung terjun selama 2 minggu di dalam kelas, dan saya juga berinteraksi dengan teman-teman guru di sana, kepala sekolah dan elemen-elemen yang berperan di sekolah tersebut. Jadi sebelum itu saya izinkan saya dulu berbagi informasi tentang seperti kawan-kawan lihat, Bapak Ibu hebat lihat di layarnya. Maaf, slide saya dalam bahasa Inggris, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan di sini ada juga guru-guru bahasa Inggris di sini, tapi saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf sekali. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat di TV atau di YouTube, misalnya bagaimana kondisi sekolah di luar negeri sana, dan sungguh kondisi sekolah kalau kita bandingkan sangat, apalagi dengan negara yang maju, yang advanced country, negara yang maju seperti Australia, Amerika, dan Korea Selatan, itu sangat jauh berbeda dengan kondisi sekolah negeri yang ada di negara kita. Misalnya saja yang lebih vivid, yang lebih jelasnya adalah di Indonesia, guru harus berpakaian seragam. Hari Senin harus pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini, dan itu sebenarnya adalah merupakan identitas diri kita. Tapi kadang-kadang itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan di Indonesia. Tetapi kalau di Australia atau di Amerika, sepanjang pakaian yang dikenakan oleh guru tersebut rapi, itu masih diperbolehkan. Bahkan kalau pakai jeans, mau pakai baju t-shirt atau baju kaos, itu dipersilakan oleh sekolah sepanjang itu masih kategori rapi. Misal contohnya itu. Tapi kalau Indonesia kan cuma di waktu-waktu tertentu guru bisa menggunakan pakaian-pakaian tersebut.
sebenarnya mereka tidak melihat dari segi pakaian, tapi melihat dari konten atau isi kepala dan keterampilan dari guru tersebut dalam menyampaikan materinya. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi kalau kita bandingkan di Indonesia, itu salah satu pembedanya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan fasilitas-fasilitas yang mereka punyai di masing-masing kelas tersebut. Baik, mari kita lanjutkan bagaimana menjadi guru di Australia. Jadi sepanjang saya tahun 2018 dan tahun 2006 sampai 2008, kebetulan saya ambil S2-nya di Melbourne, saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman di sana, teman-teman guru yang mengajar di sekolah menengah, dan saya mendapatkan informasinya untuk menjadi guru di Victoria, atau ini Victoria adalah salah satu negara bagian di Australia. Sama saja seperti di Indonesia, kalau kita ingin menjadi guru, mereka juga harus melalui sarjana. Jadi mereka harus masuk harus mendapatkan bachelor degree in education, mendapatkan sarjana pendidikan juga. Jadi mereka harus masuk pada universitas yang menyediakan. Jadi tidak semua universitas di sana yang menyediakan jurusan untuk pendidikan. Jadi mereka harus mencari universitas yang mana yang menyediakan jurusan untuk menjadi guru. Kemudian setelah tamat, mereka belajar di sana selama 4 tahun sama dengan kita. Bachelor degree-nya, S1-nya juga 4 tahun. Kemudian kalau ingin menjadi guru, jadi mereka harus mendaftar dulu untuk menjadi guru di negara bagian. Jadi kalau kita seperti di Indonesia, kalau kita ingin menjadi guru di Sumatera Utara, berarti kita harus terdaftar di sana. Jadi kalau kita menjadi guru di Victoria, berarti kita harus terdaftar di Victoria. Jadi kalau kita nanti ingin menjadi guru lagi di Sydney misalnya, atau di negara bagian lainnya, jadi kita harus terdaftar lagi. Jadi kita bukan maksudnya setelah kita menjadi guru di Victoria, kita bisa mengajar di Adelaide misalnya, tidak seperti itu. Jadi kita harus ikut lagi, harus terdaftar lagi di negara bagian tersebut. Kemudian setelah terdaftar baru kita melamar untuk mengajar di sekolah di sana. Apakah kita mau mengajar di sekolah dasar, mau mengajar di SMP atau di SMA, itu kita tentukan sesuai dengan latar belakang kita. Jadi ada 3 cara yang bisa mereka ikuti di sana untuk menjadi guru di Australia Timur. Seperti yang tadi, harus kuliah dulu selama 4 tahun, yang mendapatkan nanti sarjana pendidikan. Kemudian juga bisa nanti mendapatkan double degree. Jadi ada dua degree yang mereka dapatkan. Mereka akan belajar atau kuliah di 2 jurusan yang di waktu yang bersamaan. Kemudian juga mereka juga bisa seperti kita yang tamatan dari yang non kependidikan, tetapi mereka harus mengambil sertifikat pendidikan terlebih dahulu, seperti kita ikut apa sih namanya, pendidikan guru. Jadi yang bergelar 3R seperti itu. Jadi itu hampir sama sebenarnya antara bagaimana menjadi guru di Indonesia dengan di Australia sana. Baik, untuk pembagian guru, tingkat guru, kalau kita di sini kan pakai golongan-golongan, mereka juga pakai golongan-golongan. Ada 4 golongan yang mereka punya atau karir dalam karir guru. Yang pertama adalah graduate teacher, itu guru-guru yang baru tamat, yang baru tamat dari universitas, kemudian melamar, yang mempunyai pengalamannya 0, yang pengalamannya cuma dari pengalaman mengajar saja, mereka disebut dengan graduate teacher. Jadi kemudian setelah beberapa tahun, kemudian jadi proficient teacher, kemudian lagi highly accomplished teacher, kemudian lead teacher. Jadi menjadi guru yang paling tinggi adalah lead teacher. Jadi masing-masingnya itu kalau mau naik ke karir yang berikutnya, mereka itu harus mengikuti semacam pengembangan diri.
Jadi mereka harus mengikuti seminar, harus atau mengambil S2 atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka bisa menjadi proficient teacher atau highly accomplished teacher yang nantinya bisa menjadi atau bekerja di departemen pendidikan atau paling tingginya nanti menjadi kepala sekolah. Jadi semacam itu nanti tingkat-tingkatnya untuk guru di Australia sana. Oke, mari kita lanjut dengan gaji guru di Victoria. Berapa gaji guru kisarannya? Kalau graduate teacher, kalau guru-guru baru setahunnya mereka itu minimal menerima 40 sampai 60 ribu dolar per tahunnya. Berarti kalau kita bagi dari 12, berarti mereka bergaji sekitar kalau 60 ribu saja, berarti 5 ribu dolar per bulannya. 5 ribu dolar, sekarang dolarnya adalah 11 ribu, berarti sekitar 50 juta gajinya per bulan. Kalau kita jangan dibandingkan. Tidak dibandingkan gaji kita. Oke. Kemudian semakin tinggi tingkat karir kita, berarti semakin naik gaji kita. Bahkan kepala sekolahnya bisa bergaji, atau guru yang seniornya bisa bergaji 120-130 ribu dolar, 130 ribu dolar per tahunnya. Jadi ada sekitar 100 jutaan lah, atau 120 jutaan gaji mereka. Tidakkah menarik untuk menjadi guru di sana? Oke, kalau kita di sini kan dibantu dengan sertifikasi, itu pun kalau cukup 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, ya udah terima saja gaji non sertifikasinya yang keluarnya yang tidak terduga atau tidak diketahui. Jadi seperti itulah guru di sana, salah satu gaji guru di sana merupakan salah satu gaji tertinggi. Jadi setelah dokter, setelah insinyur, setelah IT, ahli komputer, guru adalah salah satu gaji tertinggi di sana. Jadi sangat menarik sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih muda, alangkah baiknya mengejar cita-citanya untuk mengajar di luar sana. Oke, tapi harus mengikuti prosedur-prosedur yang sangat ketat sekali sehingga kita bisa menjadi guru di Australia sana. Baik, itu semacam gambaran saja guru dan kondisi karir-karir guru ada di Australia. Baik, mari kita lanjutkan dengan lesson plan. Bagaimana sih lesson plan atau RPP yang mereka gunakan di sekolah di Australia atau di luar sana? Umumnya hampir sama dengan RPP yang ada di Indonesia yang kita buat. Tidak banyak berbeda sekali, cuma mereka tidak seribet yang kita punya sekarang ini. Meskipun kita sudah berubah menjadi RPP 2 lembar atau RPP 1 lembar, tapi masih ada pengawas atau pengawas sekolah yang meminta kita untuk membuatnya lebih detail lagi, hampir sama dengan RPP yang sebelumnya ini. Baik, akan saya contohkan satu buah RPP yang ada, dan kebetulan saya mengajar atau magang di Cobden Technical School yang ada di Victoria yang tahun 2018. Jadi ini adalah mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Jadi guru partner saya itu adalah guru bahasa Indonesia. Jadi seperti inilah lesson plan yang mereka punyai. Jadi seperti ini formatnya. Jadi format sebenarnya di sana mereka punya free format. Jadi format yang bebas juga, tapi harus memasukkan elemen-elemen penting yang ada di persyaratan dari Departemen Pendidikan mereka. Cobden Technical School itu adalah sekolah, saya berikan gambaran sedikit. Cobden Technical School itu adalah gabungan antara SMP, jadi di sekolah tersebut ada SMP dan ada SM, lebih cenderung ke SMK daripada ke SMA, karena di sana siswa lebih banyak belajar tentang skill, persis sama dengan SMK. Berada di Cobden
sekitar 300 km dari Melbourne. 2 jam pakai kereta api ke sana. Baik, lesson plan-nya seperti ini. Elemen-elemennya ada di sana adalah seperti yang ada di sekolah kita juga di Indonesia juga. Di sini ada year level, ada year levelnya adalah tahun tingkatnya kelas berapa, kelas 11. Kemudian time-nya adalah jam 10. Itu time itu berarti jam mengajar mereka, jam apa maksudnya. Jadi lesson plan mereka itu dibuat berdasarkan pertemuan. Jadi pertemuan 1 dibuat 1 lesson plan, pertemuan kedua dibuat 1 lesson plan, pertemuan ketiga juga dibuat 1 lesson plan. Jadi itu kalau kita kan 1 di atas, kemudian di bawahnya baru kita buat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, tapi mereka tidak, mereka buatnya per pertemuannya secara detailnya. Kemudian ini date adalah tanggal berapa RPP ini dipresentasikan atau dibawa ke dalam kelas. Itu mereka bawa berdasarkan tanggal ini. Kemudian learning area itu adalah mata pelajarannya adalah Indonesia language, bahasa Indonesia. Kemudian di bawah ini adalah student atau topik, itu adalah topik pembahasan apa yang akan mereka diskusikan pada saat itu. Jadi di sini mereka memilih COVID-19 dan the environment positive future. Jadi itu topik yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut. Kemudian mereka juga membuat students prior knowledge. Student prior knowledge ini adalah ilmu atau latar belakang apakah yang siswa harus punya sebelum mereka belajar ini. Jadi guru-guru harus memprediksi siswanya sudah mempunyai kemampuan ini enggak, sudah mempunyai skill ini enggak. Jadi guru harus tahu dulu apakah siswa mereka sudah menguasai latar belakang ilmu mereka itu sebelum mereka belajar dengan topik ini. Seperti ini, contohnya adalah student have understanding of COVID-19 as pandemic. Jadi siswa itu telah memahami bahwanya COVID-19 itu adalah pandemik. Jadi guru sudah harus tahu apa prior knowledge dari siswa tersebut. Kemudian siswa mempunyai sufficient literacy, literasinya sudah bagus, yang cukup untuk membaca materi nanti. Kemudian skillnya sudah analitik, sudah mengarah ke analisis untuk memahami topik ini. Kemudian siswa juga mempunyai technical skills, skill teknik yang nanti akan digunakan untuk IT. Nanti jadi lesson plan ini, topik ini nanti mereka akan membuat semacam slide atau membuat semacam video atau membuat semacam poster yang nanti akan diposting nanti di web atau di web quest atau di web di mereka atau di web kelas mereka atau sekolah mereka. Lanjut, setelah bagian di atas ini, general capabilities, apa sih kemampuan umum yang akan mereka kuasai nanti dalam topik ini. Di sini ada tipsnya dari literasi, kemudian ICT. Jadi siswa tersebut juga diharapkan kemampuan ICT-nya meningkat atau bagus. Kemudian critical and creative thinking. Jadi semacam HOTS yang kita punya tersebut. Jadi mereka berpikiran kritis dan bisa menyampaikan ide-ide mereka secara kritis tentang topik yang dibahas. Oke. Sustainability adalah kelanjutan. Ini tidak ada, ini untuk mata pelajaran tertentu. Proficiencies. Jadi dalam topik ini apa sih skill utama yang akan diambil? Proficiency-nya nanti di mana? Kelancarannya di mana? Bapak Henry, ya. Waktunya sedikit lagi ya. Oke. Baik. Mohon maaf. Oke, silakan Pak. Oke, proficiency adalah reading comprehension. Jadi tujuan lebih difokuskan pada pemahaman reading dan presentasi. Kemudian lesson objective, ini adalah tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan belajarnya apa? Seperti kita di Indonesia, siswa bisa untuk dan seterusnya. Ada create slide, learn vocabulary, develop more awareness on environment dan lain-lainnya. Kemudian teacher prior preparation. Jadi guru-guru juga di sini mempersiapkan sesuatu sebelum mereka masuk ke kelas. Mereka harus membuat lesson one task, ada menambahkan sumber-sumber,
kemudian ada apa lagi, cek sound dan seterusnya. Jadi mereka harus betul-betul siap untuk apakah secara IT, secara IT-nya, secara kontennya, secara materialnya, mereka siswa tersebut guru tersebut harus siap. Kemudian untuk siswanya, guru harus meyakinkan bahwasanya siswa tidak mempunyai masalah nanti dengan isi dari materi. Kemudian tidak bermasalah dengan ICT-nya, dengan internetnya. Jadi harus, kemudian untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, mereka harus mempersiapkan juga. Jadi semuanya harus disiapkan lebih awal. Kemudian lesson evaluation, ini dilengkapi setelah belajar. Ada assessment, ada assessmentnya dari tujuan pembelajaran apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian ada teacher self reflection dan seterusnya. Baik, ini dia prosedurnya sama dengan. Jadi mereka itu membagi kegiatan mereka pada hari itu berdasarkan kegiatan. Jadi kegiatan pertama adalah leading, semacam brainstorming atau awal-awalnya. Jadi mereka menyiapkan tersebut. Ini kegiatannya dibagi dengan hari itu adalah biasanya ada 4. Jadi ibu-ibu nanti atau bapak-bapak hebat nanti silakan buat masing-masing stage-nya itu, prosedurnya itu apa yang akan dilakukan di dalam lesson plan kita tersebut. Jadi kalau topiknya ini apa saja kegiatan yang akan ibu-ibu jalankan. Apa ada 3 misalnya atau ada 2, kemudian ada 4 dan seterusnya. Jadi masing-masingnya dirinci di sini. Ini adalah rinciannya apa saja prosedur yang dilaksanakan, Kemudian stage yang keduanya ada vocabulary discussion, ada pembangunan kosakata dan diskusi. Di sini prosedurnya yang dilaksanakan. Seterusnya adalah ada video, nanti siswa akan membuat video atau set the scene, many people have it help. Kemudian ada video yang mau tampilkan dan seterusnya. Nanti ada prosedurnya di masing-masing stage-nya itu harus ada prosedur yang dilaksanakan. Kemudian ada campaign dan seterusnya. Jadi ibu-ibu silakan waktu membuat lesson plan, silakan dalam satu topik itu dibagi apa kegiatan masing-masingnya. Supaya tujuan yang akan kita capai tersebut yang kita inginkan capai. Lesson plan written by, ini adalah siapa yang menulis membuat lesson plan tersebut, dan ini gurunya. Baik, cukup sampai di sini karena kita tepat waktu, jadi harus agak bergegas menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderatornya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Henry Ilham. Sama-sama, Bu. Sekali sudah bisa berbagi. Baiklah, kami buka 2 atau 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Boleh raise hand? Nggak ada pertanyaan? Atau Ibu Anis, ada pertanyaan yang sudah dicatat? Yang sudah masuk pada moderator? Boleh raise hand, Bapak Ibu hebat? Mungkin sepertinya sudah sangat jelas sekali ya. Jadi tadi itu bahwa di sana memang yang sangat diperhatikan itu konten atau isi dari guru ya Pak ya. Sepertinya keren sekali. Jadi tampilan guru tuh boleh kece gitu ya Pak. Boleh. Iya. Kalau di Indonesia kan mesti rapi, mesti rambutnya seperti, pokoknya harus pakai baju kuning sebagai contoh gitu ya. Kalau di sana sepertinya asik banget ya Pak ya. Oke, kalau RPP-nya tadi kita lihat juga kurang terdiri dari 4 ini ya Pak ya. 4 bagian ya. Mungkin kalau di Indonesia itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup begitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih hampir sama dengan Indonesia juga. Oke. Wah, ini pertanyaannya pada nggak ngerti Pak karena pakai bahasa Inggris katanya. Yang ada di chat seperti itu. Bapak Ibu guru hebat, boleh pertanyaan ini bahasa Indonesia Pak guru hebat. Pak Henry Ilyas masih fasis bahasa Indonesianya. Fasis sekali. Fasis sekali. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu hebat? Pak Andin. Ada? Siapa? Boleh raise hand Ibu? Bapak Rohandi, silakan Bapak Rohandi. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Ya, menarik sekali tentang lesson plan yang saya lihat tadi. Intinya memang praktis kepada
kegiatan siswa ya, aktivitas siswa. Nah, cuma saya tidak melihat tadi di lesson plan itu ada proses penilaian atau pembuatan soal gitu. Biasanya kalau di RTP di Indonesia itu di belakangnya itu ada lampiran untuk soal ya, atau untuk uji coba kepada siswa berdasarkan lesson plan yang dibuat gitu. Jadi itu kira-kira apakah memang mereka punya tersendiri untuk tugasnya gitu, ataukah memang tidak mereka buat untuk lesson plan itu. Sementara itu barangkali, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Lesson evaluation-nya nanti dilaksanakan. Mereka memang di dalam lesson plan ini mereka tidak membuat seperti kita ujiannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Jadi mereka biasanya pengambilan nilai mereka itu berdasarkan portofolio atau proyek yang mereka berikan. Jadi semacam seperti lesson plan yang saya tampilkan tadi itu, nanti mereka membuat semacam poster, semacam campaign, kampanye, mereka membuat semacam kampanye, dan itu nanti dari sanalah mereka melihat proses yang telah yang terjadi dalam mereka menilai siswa mereka, Pak. Jadi tidak ada mereka buat secara khusus penilaiannya harus seperti ini, penilaiannya seperti ini, karena di lesson plan mereka ini sudah mereka lebih cenderung kepada orientasi project. Jadi mereka tidak ada semacam penilaian semacam ujian multiple choice atau yang lain berbentuk tes seperti yang kita punya di sini. Mereka juga mempunyai pembuatan semacam essay, nanti ada semacam komentar semacam membuat guru akan memberikan semacam soal yang berbasis quotes yang nanti akan mereka diskusikan. Seperti itu, Pak. Boleh tambah? Ya, Pak. Ya, tadi kan di lesson plan tersebut itu lebih fokus ke reading comprehension ya. Nah, dengan tema tadi topik pandemi COVID-19 ya. Iya. Nah, apakah mereka itu misalnya dalam pembelajarannya memang mereka fokus to reading comprehension, atau misalnya mereka kalau ingin fokus kepada listening atau speaking atau misalkan writing, apakah mereka buat sendiri? Karena kalau di Indonesia itu kan untuk pembelajaran bahasa Inggris itu ada 4 English speaking skill, Pak ya. Jadi kalau dia listening, kalau dia speaking. Nah, kalau tadi kan dia cenderung kepada reading. Nah, apakah untuk lesson plan untuk listening atau speaking itu mereka buat tersendiri? Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, ini kan untuk bahasa Indonesia. Jadi lesson plan-nya dibuat dalam ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Tapi lesson plan yang ditanya dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian mereka membuat lesson plan ini berdasarkan apa target yang akan dicapai pada saat itu. Jadi untuk pertemuan pertama atau untuk pertemuan ini kita akan membahas ini. Jadi kalau nanti ada listening, mereka akan listening atau speaking nanti bisa bisa mereka gabung juga dalam satu sesi. Jadi mereka membuat lesson plan per pertemuan. Gitu, Pak. Tapi silabusnya memang sudah berdasarkan silabus yang mereka buat ya. Artinya lesson plan silabus yang ada. Kita punya silabus juga, Pak. Ada silabus dari pemerintah. Jadi silabus mereka itu sama secara keseluruhan sama. Maksudnya Victoria mempunyai silabus, Australia mempunyai silabus tersendiri, mempunyai satu silabus. Nanti negara bagian nanti akan memecah lagi silabus tersebut. Mereka membuat berdasarkan negara bagian masing-masing. Jadi tidak akan sama silabus, pecahan silabus mereka tersebut tidak akan sama antara negara bagian satu dengan negara bagian berikutnya, tidak akan sama. Ya, oke. Tergantung mereka menginterpretasikan apa sih kebutuhan dari negara bagian tersebut. Ya, makasih penjelasannya, Pak. Makasih. Ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Rohadi dari SMA Negeri 1 ya, Pak ya. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup ya, Bapak Ilyas. Ya, Bu. Di sini ada Bapak Ibu yang meminta untuk di-share-kan RPP-nya Bapak Ilyas. Ya, boleh ya, Pak ya? Ya, boleh, insya Allah. Ya. Oke, baik.
Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hebat atas pertanyaannya, juga buat kepada Bapak Ilyas atas sharingnya yang sangat membantu. Oke, selanjutnya kita kembali ke Pak Frewendi. Apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Selamat malam Pak Frewendi. Oke, siap. 86 Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Halo, Mr. Spin. Ya, selamat malam Bapak Ibu di seluruh wilayah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Frewendi. Saya adalah the founder of Ara School. Ara School ini saya akan dalam rencana saya adalah mendirikan sekolah yang tanpa wujud, seperti yang dibuat oleh pemerintah kita seperti universitas terbuka. Namun sampai saat ini masih saya coba bagaimana merealisasikannya. Kemudian saya adalah pendiri founder Harvest, yaitu kegiatan kita ini. Saya juga aktif dalam kegiatan aksi Giving Back Indonesia, di mana saya mengundang banyak bapak-bapak profesor dari universitas negeri di Indonesia, bapak ibu guru dari seluruh tanah air untuk bergabung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh LKP Harvest yang saya dirikan ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Frewendi. Dulu saya pernah terpilih menjadi salah satu guru pada program Indonesia Korea Teacher Exchange 2019. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika saya ditugaskan di Wolpyeong Elementary School di SD di Korea Selatan. Di sana saya mengajarkan culture class, coding, English team teaching bersama guru dari Amerika Serikat, dan English after school pada bidang ekstrakurikuler, physical education, dan yaitu penjas, dan untuk anak special education, untuk anak-anak yang sulit atau lambat belajar. Karena saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling, jadi saya ditempatkan juga untuk mengajar anak pada special education. Baiklah Bapak Ibu, mohon dijelaskan Bapak Amran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat lesson plan di sekolah yang saya buat. Saya akan mencontohkan pada kesempatan ini untuk kelas culture class. Di sini kelas culture class ini kami laksanakan dengan cara kolaboratif atau team teaching bersama teman saya dari Padang, dan kami juga dibantu oleh mentor sebagai penerjemah kami. Di sana kami menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan kami juga belajar sedikit tentang bahasa Korea. Next. Langsung ke RPP, Pak. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat lesson plan atau RPP di Korea Selatan. Di sini ada grade atau kelas. Di sini contohnya saya akan mengajarkan siswa di kelas 5 di ruang 1. Maka pada kolom ini saya tuliskan lesson duration-nya 80 menit. Jadi saya akan mengajarkan pada culture class ini waktu yang dipersiapkan hanya 80 menit. Untuk di Korea Selatan, waktu 80 menit ini harus pas. Ketika bel berbunyi, maka pembelajaran harus berakhir. Ketika bel dimulai, maka pembelajaran sudah dimulai. Guru harus memulai 5 menit sebelum siswa didatangkan, karena di sana juga kelas berganti-ganti seperti untuk bidang-bidang studi tertentu. Di sini lesson topik judul kita adalah Getting to Know Indonesian Culture, mengetahui tentang bagaimana kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang RPP ini, motivasi saya membuat membedah RPP ini dan mendatangkan teman-teman saya dan senior saya, Ibu, adalah supaya Bapak Ibu termotivasi. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu bisa menggantikan kami menjadi guru-guru yang terpilih nantinya. Di sini topik kita
getting to know Indonesian culture, mengetahui tentang bagaimana kebudayaan Indonesia. Related subjeknya di sini ada Korean culture, bagaimana kita memodifikasi, bagaimana kita men-share tentang kebudayaan Indonesia dan menarik persamaan-persamaan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Korea untuk menarik interest, ketertarikan peserta didik dari siswa-siswa Korea. Learning objektif ini itu sama dengan tujuan pembelajaran pada RPP. Di sini ada siswa mengetahui tentang kebudayaan Indonesia. Nomor 2, siswa mampu memperagakan tarian tortor dari Sumatera Utara yang kami perkenalkan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu siswa merasakan bagaimana makanan khas Indonesia. Learning stack. Di sini ada learning stack, tahap-tahapnya tentu sama seperti yang ada di RPP kita, ada tahap pembukaan, pendahuluan, ada main activity, yaitu learning process, dan ada nanti di tahap akhir, yaitu di tahap akhir. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui pada pembuatan lesson plan di Korea Selatan, bahwasanya setiap paling lama 20 menit, aktivitas kita harus benar-benar berbeda agar siswa-siswa yang kita ajarkan merasa tidak jenuh. Bapak Ibu guru harus dituntut untuk memberikan bagaimana pembelajaran yang benar-benar berbeda, bagaimana menciptakan pembelajaran yang benar-benar berbeda dari yang biasanya. Waktu yang diberikan kepada siswa, contohnya seperti yang saya tuliskan pada lesson plan saya ini, saya membagi-bagikan waktu setiap 10 menit kegiatan yang akan kami berikan kepada siswa itu berbeda. Tujuannya agar siswa tidak bosan, ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menjadi guru di luar negeri, seperti pengalaman saya membuat diri saya bagaimana menjadi guru yang benar-benar berbeda. Maksudnya unik, supaya siswa bisa mengelilingi kita. Dalam arti bagaimana seorang guru, contoh bule datang ke sekolah kita, pasti siswa-siswa akan berkeliling untuk bertemu atau mendekatkan diri mereka. Di sini kita menciptakan dalam pola-pola komunikasi untuk mencari persamaan. Ini adalah program culture, ini adalah materi culture class yang saya sajikan. Malam. Kami memperkenalkan bagaimana Presiden Korea, Presiden Indonesia mencari persamaan dari segi warna bendera dan lain-lain. Kemudian di akhir pembelajaran, di sini ada wrap up atau tahap pengakhiran, teacher distribute survey sheets. Ini sama dengan asesmen. Kita setelah mengajarkan, kita memberikan asesmen kepada siswa bagaimana penilaian mereka terhadap cara kita mengajarkan mereka. Demikianlah lesson plan yang saya sajikan dari pengalaman saya salah satu dari pengalaman saya pada kelas culture class. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditambahkan oleh senior saya, Ibu Deyang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Prewendi, super sekali ya. Itu dia RPP dari Korea Selatan ya, tadi Australia, sekarang Korea Selatan. Baik, ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat di sini? Silakan raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu Pak Prewendi, ini tadi saya melihat di sana berlaku moving class gitu ya Pak ya? Halo Pak Prewendi? Mohon maaf, mohon diulangi Bu. Oh ya, apakah di sana kelas itu seperti moving class, kelasnya berpindah? Iya, di Korea Selatan meskipun SD ada beberapa bidang studi yang kelasnya moving class. Contohnya seperti bahasa Inggris, ruangannya English after school, ruangannya spesial, kelas speaking. Kami di sana juga mengajarkan siswa dan bersama guru Korea
untuk siswa yang lambat belajar, special education, dia juga ada kelasnya yang khusus, Ibu. Oh begitu, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan raise hand. Belum ada, mungkin jelas sekali ya dari Bapak Wendy. Yang menarik bagi saya di sini tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus menjadi berbeda atau unik ya Pak ya. Iya, benar sekali, Bu. Bisa Bapak lebih jelaskan berbeda? Mungkin berikan contoh realnya, misalnya Bapak menjadi seperti apa di sana sehingga bisa menjadi pusat perhatian bagi anak-anak. Iya, terima kasih Ibu. Seperti contoh di sana, saya buat sertali, saya ikat di kepala saya. Jadi ketika di awal-awal saya masuk bertugas di sana, saya memberikan tenun saya ini kepada siswa, mereka membuang. Sebenarnya saya di sini menciptakan bagaimana menciptakan di mindset siswa-siswa Korea, apa yang saya perkenalkan itu sangat berharga. Ketika hadiah atau gift yang saya berikan itu dibuang, saya ambil kembali, saya menceritakan tentang sejarahnya, saya sampaikan kepada mereka, tidak sembarangan yang bisa menggunakan ini, hanya satu raja. Jadi ketika dalam satu kelas, meskipun saya bawa banyak tali, short tali, saya hanya memberikan satu, hanya ada satu raja di kelas ini dan hanya ada satu ratu. Kemudian siswa dengan antusias berusaha untuk menjadi raja dan ratu. Maksud dari kegiatan saya ini sebenarnya kita semua guru adalah guru-guru yang hebat, tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu itu supaya bermanfaat bagi siswa dan memiliki nilai. Hanya itu yang bisa saya bagaimana menciptakan segala sesuatu menjadi hal yang sangat penting dan diminati. Itu aja yang saya ciptakan pada pola pikir. Oke, sip. Keren ya Pak. Pak, ini ada pertanyaan ini dari guru SD, dari Ibu Didi nih pertanyaannya. Apakah di SD Korsel gurunya ganti-ganti guru kelas seperti di Indonesia atau tetap dari pagi sampai siang? Begitu Pak pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu. Untuk guru-guru untuk di SD ada guru-guru tertentu yang tidak dapat diganti, contohnya untuk guru special education, sama kayak di Indonesia, guru penjasnya, itu adalah guru-guru yang khusus, seperti guru bahasa Inggris. Namun kalau untuk guru wali kelas, saya masih belum komunikasi tentang ini. Mohon maaf, mungkin nanti dapat ditambahkan oleh senior saya, Ibu Dayang. Oke, baiklah. Masih ada ini Pak, apakah lesson plan di Korea cuma satu lembar dan dibuat per meeting dari Ibu Tini? Halo Ibu. Halo? Iya. Pertanyaannya, apakah lesson plan di Korea satu lembar dan apakah dibuat per meeting? Atau maksudnya kan kalau di Indonesia itu di awal semester. Apakah ini semua dibuat begitu Pak? Ya, siap Ibu. Di Korea ini lesson plan-nya bahkan lebih sedikit dari satu lembar. Pokoknya di dalam lesson plan-nya ada pembagian waktu. Contohnya untuk waktu kita memperkenalkan, contohnya dalam bahasa Inggris ya, kita bermain kartu itu 15 menit. Bermain kartu 15 menit. Nanti berkomunikasi 10 menit, menonton TV 10 menit. Sebenarnya hanya dengan cara seperti itu, pokoknya dia dapat pembagian waktunya dengan jelas dan kita sajikan materinya. Hanya ini yang penting untuk diminta mentor kita, maka kita akan dipersilakan untuk mengajar di kelas, Bu. Oke, begitu. Ya, karena waktunya juga sudah selesai Bapak, kita tutup dulu ya Bapak. Terima kasih kepada Pak Frewendy atas sharingnya, nanti bisa kalau ada pertanyaan ditambahkan lagi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Selamat Bu. malam, salam sehat. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ibu Anis, apakah sudah bergabung? Ya, saya sudah bergabung. Moderator kita, Ibu Anis, sepertinya ada masalah Enggak. sinyal ya. Saya lanjutkan dulu. Halo Bu Anis. Sudah bisa mendengar suara saya? Oh iya, bisa. Siap. Lanjut Bu. Oh iya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
guru TK Negeri Pembina Petanggan, Kecamatan Blitar Mulia, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Di sini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk menjadi moderator pada narasumber yang ketiga dan keempat. Saya langsung perkenalkan saja ya Bapak Ibu, narasumber kita yang ketiga. Ya, pintu terbuka engkau di kamar. Pikir engkau udah Mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk speakernya tolong di-unmute. Narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Rosdiana Rawung, AMDTS SEMM. Ibu Rosdiana ini mempunyai pengalaman itu di FT, Asia Pacific Teacher Exchange, yaitu pertukaran guru se-Asia Pasifik. Lalu Ibu Rosdiana juga sebagai bekerja di Sekolah Menengah Kejuruan Islam Entrepreneur. Dan Bu Rosdiana ini juga mempunyai pengalaman pendidikan se-Asia Pasifik, yaitu SAEM, Sharing Stories Asia Pacific Education Movement. Nah, di sini kita akan mendengarkan bagaimana sharing dari Ibu Rosdiana Rawung. Mungkin Ibu Rosdiana Rawung sudah siap? Siap, Bu Anis. Ya, saya persilahkan kepada Bu Rosdiana, waktunya 15 menit ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Anis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya guru-guru hebat. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rosdiana Rawung. Saya bekerjanya mungkin di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Kota Bekasi saat ini, bertugasnya menjadi kepala sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Islam Entrepreneur Mutiara Baru. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin langsung saja sedikit introduction. Saya sempat juga mengajar di Korea Selatan sebelumnya, tapi sudah lebih dahulu mengajar dibandingkan dengan Bapak Frewendi dan Bapak Henry Ilyas di tahun 2018. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi sedikit. Mungkin nanti juga Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi saya singkat saja, langsung saja tentang lesson plan. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Pertama-tama ada sedikit yang mau saya share. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa kontras poin mengajar di South Korea atau Korea Selatan. Yang pertama adalah latar belakang sebagai guru, kemudian program jurusan, dan kemudian administrasi guru. Yang pertama yang jelas teacher background-nya itu sebenarnya kurang lebih sama sih dengan di Indonesia, cuman mungkin mostly di negara lain seperti tadi yang disampaikan Pak Henry, untuk menjadi guru itu memang agak jauh lebih sulit karena ada beberapa tahapan yang memang harus benar-benar diambil dan diisyarat atau menjadi suatu syarat menjadi seorang guru gitu. Jadi seperti contohnya di Korea Selatan sendiri rata-rata guru itu memang S2 ya. S2. Terus kemudian guru sendiri adalah pekerjaan yang sangat prestisius di Korea Selatan. Itu. Bahkan seorang raja pun mereka sangat hormat dengan guru. Jadi benar-benar pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian di sana sendiri ada penjurusan. Nah, penjurusannya ini itu banyak sekali. Jadi kalau kebetulan saya di tingkat menengah atas. Jadi kalau di tingkat menengah itu biasanya kita di sini ada IPA, IPS, dan bahasa. Tapi kalau di sana itu ada kelas sosial, terus kemudian ada kelas kimia, fisika, terus kemudian IT, robotik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kejuruan sendiri itu mereka satu sekolah itu jadi kayak cuman misalnya sekolah khusus misalnya teknologi,
khusus teknologi gitu. Jadi semua pelajaran tentang teknologi. Jadi nggak terlalu bukan nggak terlalu, justru lebih spesifik. Tapi jadi dalam satu sekolah itu misalnya kalau di sini SMK itu bisa ada misalnya 4 kompetensi kalian, tapi kalau di sana tuh cuma satu aja. Cuma satu konsentrasi aja kalau di Korea Selatan. Nah, kemudian ada teacher administration. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Henry dan Pak Friwendi. Itu apa aja sih administrasi gurunya? Basically sama aja, ada lesson plan, kemudian ada juga apa silabus juga ada. Tapi silabus itu memang sudah sama sebenarnya sudah dibuat ya, sudah dibuat atau sudah distandarkan. Jadi sudah tidak dibuat lagi oleh gurunya masing-masing, tinggal dikembangkan menjadi sebuah RPP atau lesson plan. Nah, kemudian selain itu ada penilaian dan kemudian ada lesson report. Nah, tapi kalau di Korea Selatan khususnya RPP itu nggak terlalu memang nggak terlalu complicated seperti kayak di Indonesia terlalu banyak. Jadi cukup simple. Nah, contohnya tadi seperti itu sudah dikasih lihat. Mungkin saya coba share lesson plan saya. Oke. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena kami di sana mengajar dengan bahasa Inggris, jadi lesson plan-nya juga harus dalam bahasa Inggris. Bahkan sebenarnya lesson plan-nya itu dalam bahasa Korea, tapi ini dibuat dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin bisa dilihat ini paling banyak itu dua lembar halaman. Ya tergantung mungkin aktivitasnya. Nah, karena saya mengajar, kebetulan saya mengajar di Incheon Daegun High School atau sekolah menengah atas. Jadi durasinya itu satu jam pelajaran itu adalah 50 menit. Setiap 50 menit kemudian nanti berganti dengan pelajaran lain. Jadi kita setiap pelajaran ada break waktu 10 menit untuk ke pelajaran lainnya. Nah, kalau di tingkat sekolah menengah atas itu gurunya sesuai dengan bergantian. Jadi nggak satu guru itu aja, tapi tetap ada homeroom teacher atau wali kelas itu ada, kemudian guru-gurunya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tidak ada moving classnya itu pertama hanya untuk ketika mereka praktek, misalnya ke ruangan komputer dan lain sebagainya, selebihnya di dalam kelasnya sendiri. Itu kalau di Korea Selatan rata-rata seperti itu, termasuk juga nanti yang di tingkat sekolah dasar juga tidak moving class kecuali memang ada praktek. Gurunya kalau untuk di tingkat sekolah dasar, kebetulan saya juga mengajarnya di tingkat sekolah dasar dan di tingkat menengah atas saat itu diinstruksikannya seperti itu. Jadi saya sedikit bisa membandingkan kalau yang di sekolah menengah atau di sekolah dasar itu gurunya sebenarnya hanya dipegang oleh homeroom teacher atau wali kelas atau guru kelas. Nah, tapi memang untuk pelajaran tertentu itu tidak bisa diampu, misalnya guru bahasa Inggris itu mereka ada guru yang lain, guru olahraga. Selebihnya itu gurunya hanya satu saja. Gitu. Jadi berganti kecuali pelajaran-pelajaran khusus. Nah, singkat cerita, untuk RPP-nya sendiri bisa dilihat di sini dicantumkan kelas, durasi, dan memang semua lesson plan ini dikerjakannya sebelum kita mengajar. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan kita di awal tahun pelajaran itu kita langsung bikin 1 tahun. RPP itu 1 tahun. Tapi kalau di sana itu memang lebih implementatif. Jadi kalau bisa dilihat very simple ya, langsung mengena. Contohnya seperti di sini topiknya adalah compare and contrast. Nah, kebetulan saya di sana diamanatkan untuk mengajar budaya Indonesia tapi dalam kelas bahasa Inggris. Kemudian di sini ada related subject. Jadi kalau kita ngajar bahasa Inggris ini ada pelajaran-pelajaran lain nggak sih yang ikut terlibat di dalamnya? Yang pertama di sini kebetulan pada saat itu saya ada satu topik yaitu membandingkan dua budaya antara budaya Indonesia dan Korea. Jadi melibatkan bahasa Inggris, kemudian art and culture, lalu geografi. Terus tujuan pembelajaran atau learning objective, ya di sini dicantumkan tujuan pembelajaran semua sama ya, kita juga ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tahapan belajar atau learning stage. Nah ini ada di sini dibagi learning stage ini ada aktivitas, perkiraan waktu, kemudian kebutuhan alat dan bahan. Jadi basically sama sih sebenarnya sama RPP kita, cuman lebih dipersingkat.
Kemudian learning stage-nya atau tahapan pembelajarannya juga itu dibagi 3 tahap. Yang pertama ada pendahuluan atau lead-in activity. Lead-in activity di sini misalnya memperkenalkan atau menyampaikan apa yang mau dipelajarin hari itu, misalnya ada project apa dan lain sebagainya. Terus kira-kira kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalnya kita ada PPT-nya dan lain sebagainya. Di sini waktunya berapa lama? 10 menit. Dan ini emang sudah diperkirakan harus selesai dalam waktu 50 menit. Next adalah kegiatan utama atau main activity. Nah, di main activity ini yang dikerjakan adalah ya di dalam RPP ini harus student oriented. Jadi siswanya ngapain gitu? Siswanya ngapain, kayak di sini siswanya dikasih artikel terus mereka harus meng-highlight perbedaan dan persamaan antara artikel yang diberikan. Lalu mereka harus mendesain poster. Kemudian penutupnya atau wrap up di sini ada nanti guru akan memilih. Nah, ini di sini sebenarnya di wrap up ini macam-macam isinya. Bisa juga kayak di sini saya memasukkan sebenarnya secara nggak langsung penilaiannya. Penilaiannya jadi kayak di sini teacher will choose the best poster. Jadi memilih poster terbaik. Nah, itu seperti itu. Udah singkat kayak gitu doang. Tapi memang yang lebih complicated kalau di Korea Selatan itu adalah yang lebih banyak pekerjaannya atau administrasi guru panjang adalah di tahap penilaian dan lesson report. Jadi mereka kalau kita kan kadang saya sendiri merasa ya kita jarang banget bikin yang namanya lesson report atau laporan hasil pembelajaran yang per pertemuannya. Tapi kalau di sana kita membuat yang namanya lesson report. Gitu. Saya coba share lesson report-nya. Bentar. Oke. Nah, ini lesson report-nya. Nah, ini tadi masih berhubungan dengan pelajaran yang tadi saya sampaikan. Jadi ini ada lesson report, ada pendahuluan, terus kemudian ada diagnosa kelasnya, terus kemudian ada lesson plan-nya juga dimasukin, and then ada presentasinya atau PPT-nya yang kita sampaikan, yang kita gunakan, terus kemudian ada artikelnya, ada artikel yang digunakan juga. Jadi intinya semua yang kita lakukan itu dimasukkan ke lesson report, ini yang kita laporkan. Nah, yang paling complicated pekerjaannya kalau di Korea Selatan itu di penilaian, karena penilaian itu dia memasukkannya tuh per siswa dengan banyak narasi, dan itu mereka memang lebih, jadi mereka tuh nggak terlalu memusingkan lesson plan, lesson report, tapi yang paling mereka bikin pusing adalah penilaiannya. Itu pekerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan membuat RPP. Karena nanti ujungnya itu nanti ketika mereka harus melaporkan nilainya itu ke wali kelas, itu mereka nggak cuma nilai misalnya pakai skor aja misalnya 70, 80, 90 dan seterusnya, tapi mereka juga harus memberikan narasinya per siswa gitu. Karena itu sudah ada sistemnya yang mereka punya sistem, dan sistem itu nanti akan sifatnya online atau nge-link kalau misalnya SMA dia kan akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, semua nilai-nilainya itu nanti bisa nge-link ke perguruan tinggi, sehingga nanti ketika mereka masuk ke perguruan tinggi sudah punya narasi tentang si siswa tersebut. Nah, itu jadi kadang-kadang pekerjaannya itu memakan waktu sampai kalau di Korea Selatan guru-guru tuh bisa stay di sekolah sampai malam. Hanya apalagi wali kelas itu bisa kadang-kadang sampai jam 11 malam, dan kebetulan di Korea Selatan sendiri itu sekolah sendiri kalau untuk tingkat SMA cuma sampai jam 5, tapi mereka boleh melanjutkan belajar. Kalau sekarang boleh pilihan. Kalau dulu hampir semuanya diwajibkan belajar tuh bisa sampai jam 10 malam. Tapi kalau sekarang mereka boleh milih, tapi kebanyakan mereka bisa stay sampai jam 10 malam. Jadi kayak ada kelas malam, nanti itu didampingin sama wali kelas dan guru yang mungkin piket ya, mungkin kalau kita di sini bilangnya piket, itu seperti itu.
Nah, mungkin itu sedikit aja gambarannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, mungkin langsung di turn on aja speakernya, boleh langsung aja, nanti insya Allah saya coba jawab. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih penjelasannya. Silakan Bu Anis. Hebat sekali Bu penjelasannya tentang penilaian, sangat lengkap. Semoga lebih ada pencerahan kepada Bapak Ibu peserta. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rohadi dan Ibu Stevi Habibullah. Mungkin kepada Ibu Stevi Habibullah ya Pak, ladies first. Mungkin kepada Ibu Stevi Habibullah dipersilahkan. Nanti setelah itu nanti Pak Rohadi. Ya, silakan Bu Stevi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh guru-guru hebat yang sempat berkesempatan mengajar di luar negeri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, kira-kira kendala yang ditemukan ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa? Dari tadi yang ada di bayangan saya itu, kelasnya kan dipakai bahasa pengantar, pakai bahasa Inggris. Nah, siswanya berarti harus bisa berbahasa Inggris semua. Berarti itu sekolah-sekolah yang memang sekolah khusus atau mungkin sekolah internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, bagaimana cara pergaulan guru-guru di Korea? Kalau saya lihat, saya kan salah satu pecinta drakor. Di drakor itu sendiri terlihat persaingan di sana itu ya lumayan ada bagaimana ya untuk mendeskripsikannya, untuk bisa mendapatkan di tempat jabatan tertentu itu kan lumayan persaingannya. Nah, bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu? Terima kasih. Ya, mungkin Bu Rosdiana bisa langsung menjawab. Oke, langsung saya jawab ya Bu Anis. Ya. Iya. Oke, thank you. Ya, saya mau jawab. Terima kasih Bu Stevi, very good question. Tapi ini lebih ke culture ngajar di Korea Selatan ya. Oke, sebenarnya kalau untuk saya sendiri khususnya, memang karena saya guru native ya, jadi artinya exchange teacher, jadi mau nggak mau karena saya tidak terlalu lancar berbahasa Korea, mau nggak mau pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Korea Selatannya sendiri, bahkan untuk pelajaran bahasa Inggris, saya pernah mengamati, kami juga mempelajari bagaimana cara guru mengajar di sana. Yang saya ambil note di sana, saya taking note, ternyata pada saat pelajaran bahasa Inggris mereka lebih banyak menggunakan bahasa Korea. Lalu saya tanya, kenapa seperti itu? Harusnya bahasa Inggris itu harusnya menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris lebih banyak gitu ya. Buat mereka di Korea Selatan itu bahasa Inggris adalah bahasa foreign language atau bahasa asing gitu. Jadi mereka sendiri punya kesulitan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi mereka kebanyakan bahasa Inggrisnya itu lebih fokus kepada reading dibandingkan conversation. Kalau misalnya yang pintar bahasa Inggris itu mereka rata-rata memang sudah kursus di luarnya. Sebagai informasi aja Bapak Ibu, di Korea Selatan ini memang belajarnya itu luar biasa. Kadang mereka walaupun selesai jam 10 malam, mereka masih kursus lagi, dan kursus-kursus itu. Jadi kalau misalnya masih ketemu siswa yang jam 12 malam masih pakai seragam keliling-keliling, itu memang culture-nya begitu. Gitu. Jadi mereka tuh memang karena di sana itu orang yang tidak berpendidikan atau sekolah tinggi itu masuk ke kelas sosial yang istilahnya di underestimate gitu atau di kelas bawah. Jadi memang pendidikan itu very important atau sangat penting di sana gitu. Atau apalagi kalau untuk masuk ke satu lingkungan sosial tertentu gitu. Nah, untuk gurunya sendiri gimana sih cara mereka beradaptasi? Sebenarnya sama aja ya Bu ya.
sama aja dengan di Indonesia, hanya di sana memang tadi untuk jadi guru tuh sangat susah. Dan kalau di sini kebanyakan kadang selesai kuliah kita bisa langsung apply jadi guru, terus kemudian baru nanti setelah 5 tahun kita baru bisa apply namanya sertifikasi kompetensi guru. Tapi kalau di sana harus pegang sertifikat dulu baru bisa ngajar. Jadi nggak ada yang namanya 5 tahun. Dan setelah mereka punya sertifikat mengajar juga, mereka juga nggak langsung jadi guru tetap. Mereka biasanya jadi guru kontrak. Guru kontrak itu bisa dipindah-pindah setiap berapa tahun sekali. Misalnya 3 atau 5 tahun sekali pindah ke sekolah lain. Itu biasanya. Nah, kalau guru yang sudah tetap itu biasanya jarang dipindah-pindah. Jadi memang sudah dikontrak di situ saja gitu. Itu pertanyaan mungkin gitu. Tapi kalau untuk pergaulan semuanya basically biasa aja. Terus untuk gurunya beradaptasi ketika saya ngajar karena memang ada kendala bahasa, saya coba belajar untuk bahasa Korea daily yang simple-simple aja. Jadi kayak menyapa, terus sekedar untuk ngobrol sedikit-sedikit itu saya harus bisa. Selebihnya memang kebetulan saya ada guru pendamping, jadi untuk hal-hal yang tidak dimengerti itu biasanya nanti guru pendamping yang mengerti bahasa Inggris yang akan menjelaskannya. Itu seperti itu. Oke, next question Bu Anis. Ya, terima kasih penjelasannya. Mungkin kalau bisa diambil hikmahnya itu berarti Korea itu menjadi bahasa daerah situ, bahasa ibu Korea gitu ya, Bu? Iya, karena bahasa lain itu hanya bahasa asing saja, jadi mereka juga, nah sebenarnya ada positif negatifnya. Positifnya artinya ya itu tadi, mereka istilahnya bahasanya mereka pengen ketika orang berkunjung ke sana, semua orang akan istilahnya mengenal bahasa Korea itu sendiri. Nah, itu bisa kita akuin ketika misalnya adanya drakor yang tadi seperti Bu Stevi bilang, sebagai pencinta drakor, jadi sedikit-sedikit ngerti kayak annyeonghaseyo, kamsahamnida gitu kan. Coba kalau di luar negeri, kalau saya nggak di sekolah itu mungkin orang nggak tahu bagaimana cara menyapa dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu famous, tapi mereka berusaha istilahnya memperkenalkan bahasa mereka ke dunia internasional gitu. Itu positif poinnya tuh seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Bu. Kita lanjutkan dengan Pak Rohadi. Mungkin Pak Rohadi menanyakan sesuatu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf untuk kedua kali. Terima kasih Bu Nis ya, selaku host, dan juga Bu Rosdiana yang luar biasa tadi memberikan materi tentang pembelajaran di Korea ya. Nah, tadi saya ngelihat, ini suara saya jelas nggak? Mohon maaf. Jelas Pak. Ya. Tadi saya lihat di lesson plan-nya, lihatin subjeknya itu ada English, kemudian ada Art and Culture, dan Geography ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia barangkali itu semacam tematik kali Bu ya, karena 3 pelajaran gitu ya. Mohon maaf mungkin barangkali. Nah, kemudian di objektif Ibu itu tadi ada kalau tidak salah adalah differentiate between Indonesian culture and Korean culture. Kemudian make poster dan pembelajaran apa tadi comparison ya, perbandingan. Nah, dengan waktu 50 menit memang sangat singkat. Kemudian tadi di wrap up-nya, di penutup Ibu itu tadi ada poster saja ya. Nah, apakah mewakili misalnya tadi Ibu misalnya memberikan di wrap up-nya poster. Apakah nanti siswa diharapkan dengan membuat poster lalu dia bicara misalnya seperti ini. Misalnya Indonesian culture is more than Korean culture, atau seperti apa gitu, dengan wrap up hanya poster saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya salut sekali tadi ada perbedaan yang cukup signifikan pembuatan lesson plan di Indonesia dengan di Korea. Tadi ada lesson report Bu ya. Nah, di kita itu jarang kita lakukan lesson report karena lebih kepada pada saat membuat RPP itu lebih kepada di materinya. Kadang kita hanya menyalin dari silabus. Nah, untuk membuat lesson report ini memang kita kurang terbiasa ya. Jadi saya senang sekali ada lesson report sehingga guru-guru betul-betul dia prepare untuk mengajar ya. Kemudian yang terakhir, ada tidak wadah di Korea, misalnya mohon maaf, ketika kita mengajar di negara yang jajahan Inggris, atau disebut Commonwealth Country, negara persemakmuran, itu ada sebuah wadah namanya CFBT,
Center for British Teachers ya. Artinya ada network di sana. Nah, untuk di Korea ada nggak wadah di situ? Sehingga pada akhirnya kenapa orang-orang Thailand, orang Brunei, orang Singapura itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari Indonesia? Karena yang saya tahu mereka itu memang diajar oleh native kebanyakan. Adapun kalau kita mengajar memang hanya semacam teacher exchange gitu, Bu. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Ya, Oke, banyak nih ya borongan pertanyaannya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya mau coba jawab semuanya. Ya, saya mau coba jawab semuanya. Langsung aja ya, Bu Anis ya. Ya, silakan Bu, langsung saja. Oke, saya jadi agak yang pertama tadi apa Pak Ruhadi tentang yang related ya, related topik ya. Sebenarnya nggak ada 3 pelajaran Pak, tapi sebenarnya itu di dalam situ sebenarnya apa sih ada related topik kan kayak kita misalnya contoh di bahasa Inggris itu kan sebenarnya umum ya, kita bisa ngajarin tentang apa aja, kita bisa ngajarin tentang technical, culture, economic gitu. Nah, itu maksudnya related topiknya bukan mata pelajaran lain, tapi topik-topik yang lain yang akan digali di dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, terus kalau lesson report ya itu memang bagusnya untuk istilahnya apa ya, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Nah, benar sih Pak, memang ketika mereka mengerjakan itu nggak bisa serentak, artinya mereka sudah mengerjakan, memang outputnya adalah poster aja. Tapi di next pertemuan ada kegiatan lain, yaitu mereka harus mempresentasikan posternya itu. Nah, sebagai informasi aja, ketika saya melakukan pelajaran ini, kemudian outputnya poster, terus kemudian ini salah satu hasil pembelajaran LPP yang masuk ke best practice ketika SAIM conference gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat penghargaan waktu pada saat itu gitu. Nah, jadi nggak satu kali selesai ya Pak, jadi ada outputnya sehingga mereka tuh dapat apa sih ilmunya. Nah, itu ketika outputnya, ketika mereka presentasi itu kita bikin lagi lesson plan-nya gitu, seperti itu Pak. Terus tadi lesson report yang itu tadi betul Pak, jadi itu bagus banget untuk guru-guru untuk mengevaluasi. Nah, sebagai informasi juga ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Jadi biasanya kita ada yang namanya supervisi. Ada yang namanya supervisi. Supervisi itu biasanya kan dilakukan misalnya kepala sekolah, terus kemudian mensupervisi gurunya. Nah, di sana ada supervisi itu sebenarnya tidak dilakukan oleh kepala sekolah kalau di sana. Jadi supervisi itu dilakukan oleh siswanya atau orang tua siswa. Orang tua siswa jadi. Nah, kalau oleh kepala sekolah itu namanya open class, jadi supervisi open class. Jadi saya pernah menghadiri yang namanya open class. Jadi kita memberikan pembelajaran seperti biasa, tapi dihadiri guru-guru yang lain beserta kepala sekolah. Guru-guru misalnya di sana ada 5 guru bahasa Inggris, 5-5-nya menghadiri. Jadi di sana mereka melihat temannya seperti ini ketika ngajar dan mereka bisa memberikan masukan-masukannya. Itu seperti itu. Gitu. Terus tadi terakhir apa Pak Rohadi? Ada semacam perkumpulan tidak dari perkumpulan ya, oke. Ya. Betul. Sebenarnya mungkin hampir di semua negara ada ya, ada. Tapi memang jadi di Korea pun ada tapi kadang yang ikut itu hanya guru-guru tertentu saja Pak, yang memang secara waktu mereka juga ada. Karena yang tadi administrasi guru tuh banyak banget kalau di sana gitu, sehingga belum mereka harus ngajarnya itu sendiri, jadi konsentrasi mereka untuk ikut-ikut. Kayaknya kalau misalnya ikut-ikut gitu, beberapa guru tuh merasa kayak extra job, tambahan beban gitu. Jadi untuk guru-guru tertentu yang memang mau mengembangkan dirinya, itu biasanya memang ada perkumpulan seperti itu. Itu. Nah, sebagai salah satu contoh, saya punya rekan yang sampai sekarang masih bisa berhubungan juga, guru Korea itu mereka tergabung dalam seperti asosiasi guru yang di bawah pengawasan UNESCO. Itu. Nah, itu mereka di situ juga di situ mereka mengembangkan yang namanya best practice, RPP, terus kemudian project-project dan lain sebagainya. Jadi ada Pak sebenarnya, tapi memang tidak semua guru terlibat. Ya mungkin sama sih di sini, ada guru yang mau aktif dan ada yang tidak aktif. Begitu ya Pak Rohadi. Bu Anis, ini saya sedikit baca, ada pertanyaan. Iya. Halo. Terima kasih. Silakan saja. Oke, ada pertanyaan di sini.
biar saya jawab sekalian, buat lesson plan-nya menyesuaikan dengan silabus Kemendikbud Korea atau improvisasi. Oke, di Korea Selatan juga ada pertanyaan dari Pak Didik ya. Iya, itu Bu. Iya, itu ada lesson plan menyesuaikan dengan silabus Kemendikbud Korea. Kalau di pelajaran di sana mereka juga punya silabus, jadi memang mereka harus mengikuti silabus dari yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Pendidikannya. Tapi kalau pada saat saya di sana, kami tidak menyesuaikan dengan silabus di sana, tapi memang berdasarkan kreativitas, improvisasi, dan tujuan kami ke sana, yaitu menyampaikan informasi tentang budaya Indonesia. Itu tujuan kami di sana. Seperti itu ya Pak Didik, gitu. Terus selama waktu belajar di Korea, apakah semester atau mungkin catur bulan? Semester, ada semester ganjil dan semester genap, hanya bedanya di bulannya aja. Kalau di Korea Selatan, khususnya di menengah atas, itu mulainya itu dari dari Februari ke Agustus, nanti dari Agustus ke Desember lagi, Januarinya libur, tuh seperti itu. Dan rapotnya di sana juga irapot khususnya di SMA, karena tadi seperti yang saya bilang, rapotnya itu ngeling ke perguruan tinggi. Gitu. Jadi semua catat tentang siswanya pernah terlambat, siswanya pernah begini itu masuk semua di dalam rapotnya mereka. Jadi universitas bisa menilai langsung si siswa itu seperti apanya. Begitu. Oke. Mudah-mudahan nih bisa menjawab ya pertanyaannya, karena harus buru-buru. Itu Bu, tolong dijawab. Gitu, Manis. Yang Ibu Maratus Solihah juga tolong dijawab Bu, itu apa? Apakah sama dengan Indonesia harus 3 ranah kognitif, psikomotor, afektif? Artinya nih, penilaian ya? Iya, sepertinya itu Bu, yang di chat. Oke. Saya nggak pernah mendetail sekali, tapi basically sama. Jadi ada kognitif, psikomotorik, dan afektif itu sama. Cuman mungkin tidak tertuang seperti itu. Gitu. Tidak tertuang seperti itu. Tapi yang pernah saya baca selintas itu memang itu panjangnya luar biasa gitu. Satu anak tuh kayak dari awal dia masuk sampai dia keluar dari sekolah itu tuh udah tertulis semua gitu. Seperti itu. Penilaiannya lengkap banget ya Bu, dan sepertinya pembelajarannya itu berkesinambungan gitu. Iya, betul seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang administrasi gurunya sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Hanya mereka itu dibuat beberapa hal yang misalnya mungkin membuat mereka tidak terlalu dibuat simple gitu. Karena mereka sendiri lebih concern kepada hasil akhirnya itu gitu. Seperti itu. Oke. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Ya? Sepertinya gitu aja ya Bu. Nanti kalau misalnya lagi, Iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan bisa nanti mungkin tanya ke ke panitia untuk bisa japri ke saya. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah akan saya bantu. Terima kasih Bu Anis, terima kasih semuanya guru-guru hebat. Kalau ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Iri, sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari moderator kita yang ketiga. Hebat banget Bu Rosdiana, pengalamannya banyak banget dan prestasi yang berada di luar negerinya udah banyak banget, berbagi pengalaman kita. Dan masih semangat nggak sih nih Bu, Bapak? Semakin malam ini waktunya masih tetap semangat ya? Semangat. Masih. Udah malam kita harus tetap semangat ini ya. Karena kita masih moderator yang berikutnya, yaitu Bapak narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Amran Syarifuddin Pardede MPD, yaitu National Instructor atau Mentor Cure Teacher of BIPA. BIPA itu Budaya Indonesia, Bahasa Indonesia bagi penutur asing ya Pak? Iya benar Ibu. Iya, mungkin kita bisa lanjutkan saja ya Pak, karena hari sudah terlalu malam, nanti takutnya sama nggak semangat. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan berbagi pengalaman dari Bapak Amran. Kepada Bapak Amran, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebentar saya jelaskan bahwasanya BIPA itu
adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan melalui Badan Bahasa untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, supaya bahasa Indonesia ini bisa mendunia seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti tesnya setiap tahun ada. Itu terbuka untuk guru, widya suara, dan dosen. Karena kemarin itu ada dari dosen, widya suara, dan guru yang testing untuk menjadi pengajar BIPA. Kemudian ada dari jalur khusus yaitu melalui duta bahasa. Baiklah Bapak Ibu, saya akan men-share materi saya. Mohon bantuannya Ibu, apakah salin dia saya sudah tampil? Sudah Pak? Oke. Sudah tampil di layar? Ibu, kita masuk ke RPP Indonesia. RPP itu kan kita pasti semua sudah memahami dan kita memang sudah sering membuatnya. Nah, RPP di Indonesia memang dibuat itu berdasarkan KD atau subtema yang dilakukan bisa dalam satu kali atau beberapa kali pertemuan. Kali ini kita akan membandingkan beberapa aturan yang memuat tentang RPP. Yang pertama, kita akan menyoroti tentang lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Di sana sudah dibuat bagaimana format RPP. Nah, komponen RPP, mungkin Bapak Ibu pernah membuat RPP dalam bentuk seperti ini, berarti itu aturannya adalah lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sana ada 13 komponen yang dimuat. Ada identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, ada kelas dan semester, kemudian materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, dan sebagainya, sampai pada komponen yang ke-13 yaitu adalah penilaian. Memang sudah ditentukan, tetapi agak menurut saya ini agak mengekang guru untuk membuat hal-hal yang baru atau membuat kreasi baru tentang RPP-nya karena sudah ditentukan komponen-komponennya. Kemudian ketika kita melihat pada guru berbagi Kemendikbud, ketika Bapak Ibu ingin berbagi tentang RPP, di sana kita bisa melihat bahwasanya RPP komponen-komponennya di sana itu bisa dalam moda daring, luring, dan kombinasi. Kemudian setiap guru diberi kebebasan dalam menentukan format RPP-nya, tetapi dalam format tersebut minimal harus memuat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, di mana ini bisa dilihat dari standar isi, kemudian tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran, metode, strategi atau aktivitas pembelajaran, kemudian penilaian hasil pembelajaran. Berikutnya, dengan bagaimana mungkin kita sering mendengar tentang RPP 1 lembar. Nah, yang menjadi dasarnya itu apa? Yang menjadi dasarnya adalah Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Tetapi kita lebih populer mendengarnya dengan sebutan RPP 1 lembar. Nah, bagaimana isi RPP 1 lembar ini? Kita diberi kebebasan juga untuk menentukan formatnya, Bapak Ibu. Jadi diberi kebebasan untuk MGMP, MGBK atau guru secara mandiri untuk membuat bagaimana draft RPP-nya sendiri. Nah, kemudian tetapi harus memuat, di sana harus memuat ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada penilaian pembelajaran. Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan atau membuat draft dari RPP yang kira-kira berdasarkan surat tadi, surat nomor 14 tahun 2019 tadi tentang penyederhanaan RPP. Di sini saya tandai merah, Bapak Ibu, inilah komponen-komponen inti. Saya tandai warna merah supaya bisa dipahami. Kemudian saya tambahkan lagi yang warna biru ini. Agar kenapa saya tambahkan? Karena saya melihat bahwasanya ketika di dalam RPP hanya membuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan penilaian, masih ada hal-hal yang perlu kita cari tahu tentang RPP ini. Salah satunya kita harus memuatkan kelas, kemudian semester berapa, kemudian waktunya. Kemudian harus kita buat lagi menurut saya kompetensi dasarnya. Nah, indikator saya hapuskan karena hampir sama indikator menurut saya dengan tujuan pembelajaran.
Kemudian kita tentukan materi pembelajaran. Nah, kemudian saya tambahkan sebenarnya langkah-langkah kegiatan ini sama dengan metode atau strategi. Karena ketika kita melakukan proses pengajaran, langkah-langkah yang kita lakukan tersebut harus sesuai dengan metode atau strategi. Jadi kita pilih metode apa yang kira-kira cocok untuk kita buat menjadi metode dalam ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian langkah-langkahnya harus kita sesuaikan berdasarkan sintak-sintak dari metode yang kita pilih. Misalnya apakah Bapak Ibu memilih misalnya project based learning atau inquiry atau experiential learning, bahkan misalnya bagi guru bahasa yaitu berbasis teks, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana sintak-sintak atau langkah-langkahnya harus sesuai dengan metode yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu, yang berdasarkan pengalaman saya ketika saya diberi kesempatan menjadi instruktur atau menjadi narasumber ketika melakukan penilaian terhadap praktik pengajaran terhadap guru, di sana yang hal-hal yang paling sering saya ketemukan adalah kurang tampaknya perbedaan langkah-langkah kegiatan dilakukan ketika melakukan praktek pengajaran. Misalnya metode yang diajarkan ini adalah metode experiential learning, tetapi langkah-langkah ketika si guru menyampaikannya itu tidak mencerminkan experiential learning. Kemudian misalnya pada contoh misalnya GPT, genre based text, kemudian diajarkan, dituliskan langkah-langkah metodenya adalah langkah-langkah berbasis teks tadi, tetapi pada saat dipraktekkan tidak mengikuti sintak-sintak dari metode tersebut. Nah, Bapak Ibu, menurut saya yang paling perlu sekali ke depannya adalah bagaimana kita memahami tentang metode pembelajaran, kemudian betul-betul menguasai apa sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran ketika kita memilih metode itu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian yang paling terakhir di sini memang kita perlu ada melakukan penilaian. Penilaian di sini bisa secara pengetahuan, kemudian secara sikap dan motorik. Nah, Bapak Ibu, RPP ini kita ke depannya, RPP yang kita sebut dengan satu lembar itu diharapkan terintegrasi dengan pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, kemudian terintegrasi dengan gerakan literasi. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah membahas gerakan literasi, kemudian bagaimana memasukkan gerakan literasi ini dalam satuan mata pelajaran. Tadi saya melihat dari materi Bapak Henry, di sana ada checklist literasi, berarti hampir ada persamaan antara RPP yang Pak Henry sampaikan nanti ke depannya dengan RPP Indonesia, bagaimana konsep literasinya, kemudian bagaimana penguatan pendidikan karakter ini. Nah, pada pembelajaran kita ini, kemudian kalau kita melihat nilai rapor ada 3 penilaian, itu diambil dari teori taksonomi. Nah, di sana kita untuk bagaimana RPP berorientasi host ini, maka kita harus memuat 3 hal tersebut dalam praktik pengajarannya. Kemudian ada transfer knowledge-nya, bagaimana kognitifnya, efektifnya, dan psikomotoriknya. Kemudian critical thinking dan creative thinking. Di sini saya sudah juga melihat tadi sekilas dari RPP yang sudah disampaikan oleh Pak Edi Ilyas pada RPP dari Australia. Nah, kemudian perlu nanti kita pahami lagi pada pertemuan berikutnya bagaimana critical thinking ini dan creative thinking ini bisa dimasukkan. Itu bisa menggunakan Frisco. Bagaimana sistemnya nanti kita akan bahas secara mendalam karena kita pada materi ini hanya membandingkan bagaimana RPP tersebut. Kemudian bagaimana melakukan siswa diharapkan mampu melakukan memiliki keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Di sana siswa bisa menentukan masalah apa, kemudian mengeksplorasi masalah tersebut, kemudian merencanakan solusi apa untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian mengevaluasi lagi solusi tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikian secara singkat hal-hal yang umum yang bisa saya sampaikan terkait perkenalan tentang RPP Indonesia berdasarkan surat edaran Permendikbud tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari Bapak Amran yang menjelaskan RPP kita secara singkat berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta? Bapak Rohadi ya? Raise hand.
Bagaimana Pak Rohadi? Mute Pak, mute. Mute Pak. Nah. Belum diturunkan tadi kayaknya. Yang lain. Saya pikir pegel Pak tangannya di raise hand. Belum diturunkan ya. Ya. Mungkin ada Ibu Maratus Solihah dari Oku Timur juga, teman saya ini. Pertanyaannya apa Bu Maratus? Oh itu Pak, ada pertanyaan bagaimana dengan lampiran-lampiran di RPP? Apakah perlu dilengkapi? Apa hanya satu lembar saja? Bagaimana Pak Amran? Oke Bu, nah RPP satu lembar memang harus ada juga lampirannya. Jadi kita materinya juga harus dibuat ya Bapak Ibu ya. Kemudian lampirannya bisa berupa materi apa yang akan disampaikan, dibuat terpisah, kemudian dibuat lagi instrumen penilaiannya. Harus jelas, tapi pada RPP tersebut memang dia tidak dicantumkan, tetapi kita sebutkan saja penilaiannya dalam bentuk apa, seperti itu. Untuk penilaiannya mungkin lebih lengkap kepada RPP yang di itu ya Pak, yang di asing, sekolah asing dibandingkan dengan Indonesia. Sebenarnya untuk penilaian Indonesia juga sama dengan di luar negeri, cuman masalahnya kita belum familiar untuk mengembangkan asesmen. Nah, sebenarnya guru juga harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan asesmen Bapak Ibu. Iya. Mungkin nanti bisa kita konsep lagi bagaimana cara mengembangkan asesmen. Contoh misalnya bagaimana mengembangkan asesmen dalam bentuk sikap. Jadi bisa nanti diuraikan seperti yang disampaikan oleh Ibu pemateri ketiga, Ibu Rosia tadi, bagaimana jadi itu bisa disampaikan dalam bentuk penilaian sikap yang kita kembangkan. Tapi kita harus tahu dulu sikap apa yang harus kita nilai. Jadi dari sikap-sikap tersebut kita tentukan indikatornya, kemudian kita kembangkan asesmennya. Ngeri, Pak. Aduh, kagumku orang ini. Ya, mungkin lebih baik juga ya Pak, sepertinya apa adanya pengembangan asesmen. Iya benar. Di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu begini Pak, kan saya ini guru TK. Nah, itu untuk asesmennya itu bagaimana ya Pak? Nah, yang jelas memang penilaian di Indonesia ini kan untuk penilaian itu penilaian autentik. Nah, kira-kira menurut Ibu, jadi setiap satu materi itu kan tidak sama asesmennya. Nah, kalau Ibu ingin menilai sikap apa dulu yang ingin Ibu nilai daripada pertemuan terhadap materi tersebut? Contohnya Ibu sikap apa? Misalnya Ibu ingin menilai religiusitasnya. Nah, sikap religiusitas ini bagaimana yang akan Ibu lihat? Ibu tentukan indikator-indikatornya. Seseorang yang disebut religius bagaimana? Contoh misalnya sikap si anak ketika berdoa bagaimana? Oh, berarti penilaiannya berdasarkan aspek gitu ya Pak? Iya, bisa. Kan kalau TK itu ada 6 aspek, berarti memang tetap berdasarkan itu. Nah, iya. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta berikutnya? Adakah yang bertanya Bapak Ibu? Apa karena waktunya sudah malam? Adakah yang ingin bertanya? Boleh raise hand, Bapak Ibu? Ini sekedar informasi saja, itu sudah ada file dari narasumber kita apabila Bapak Ibu membutuhkan. Yang berada di chat boleh di-download. Wanis. Ya, gimana Pak Rohadi? Ya, boleh tanya Pak Amran? Boleh, silakan Kak. Pak Rohadi silakan bertanya. Ketemu lagi Pak Amran, sehat Pak? Sehat Bapak. Ya. Gini Pak, memang kalau RPP satu lembar ini, alhamdulillah beberapa guru sekarang memang sudah diwajibkan untuk membuatnya. Dan memang betul kata Pak Amran, tidak ada format yang baku untuk buat RPP itu, ya. Mau yang yang seperti peraturan yang dari standar ISTI nomor 22 itu, ya, atau misalkan yang dari Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, yang penting kan di RPP satu lembar itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran dan ada penilaian. Iya benar. Tiga pokok ya. Nah, adapun lampiran itu misalkan dia mau ada penilaian atau misalkan mau ada katakanlah tadi Bu Rosian ada lesson report mungkin gak ada masalah Pak ya. Nah, sekarang permasalahannya gini, di masa pandemik ini ya, waktunya kan sekarang dikurangi Pak ya.
tidak 2 kali 45, tapi menyesuaikan bisa malah 2 kali 30. Karena kita pembelajaran tatap muka nanti itu hanya 3 jam dalam 1 hari. Rencananya begitu pemerintah untuk nanti bulan Juli ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kesulitan untuk membuat RPP itu adalah ketika membuat sintak Pak Amran. Apakah sintaknya mau project based learning ataukah mau problem based learning, itu kadang guru kurang paham. Ya, seperti apa model itu? Yang pertama. Kemudian yang terakhir barangkali saya pernah baca itu ada RPP inovatif Pak. Jadi yang disebut RPP inovatif itu seperti apa? Apakah dia memang salah satunya tadi memiliki PPK, penguatan pendidikan karakter, apakah dia harus include ada hot dan sebagainya, atau mungkin ada ciri khusus sehingga membuat RPP itu inovatif, atau penemuan baru dari guru untuk mengajar. Itu Pak Amran, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rohadi, saya coba untuk menjawab. Memang kan ketika kita melihat RPP ada sebutan RPP ya, ada inovatif, kemudian ada lagi RPP inspiratif dan sebagainya. Nah, berdasarkan surat tadi, maka guru diberi kesempatan untuk mengembangkan RPP-nya, asalkan memuat 3 tadi. Nah, kemudian kita kan sudah membuat contoh draft dalam pelatihan ini, kita kedepannya kan kita akan mengkonsep bagaimana membuat RPP tadi dengan memasukkan nilai PPK-nya, kemudian gerakan literasinya, kemudian hotnya. Nah, bisa saja nanti kita menciptakan satu format baru, kemudian kita buat namanya. Nah, karena pemerintah memberikan kesempatan untuk kepada guru atau komunitas tertentu untuk mengembangkan draftnya, asal memuat 3 tadi. Nah, mungkin Pak Rohadi bisa nanti kita buat untuk pelatihan ke depannya, kita buat draft, tetapi kita buat satu nama supaya lebih lebih, karena kan kita dituntut untuk bisa mencipta sebelum siswanya dulu mencipta hots, maka kita dulu. Jadi bisa saja nanti kita buat sebuah RPP dalam bentuk tertentu, kemudian kita buat namanya. Nah, karena memang ada beberapa orang memperkenalkan RPP-RPP-nya. Salah satunya tadi memang RPP inovatif, kemudian ada RPP inspiratif dan sebagainya. Yang jelas pemerintah mengharapkan dari 3 itu, 3 tahapan-tahapan yang inti tadi harus ada: tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan atau langkah-langkah, dan penilaian. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Amran, boleh satu lagi? Boleh, Pak. Tadi kan di tujuan pembelajaran, Bapak kan di situ bukan menghilangkan, memang indikator dengan tujuan itu hampir sama ya. Pak, kesulitan guru ketika membuat tujuan pembelajaran, kadang dia tidak urut KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Kadang dia langsung menyebutkan atau mempraktekkan, tidak mulai dari mengidentifikasi atau memahami. Nah, beda dengan RPP di luar negeri tadi, saya tidak melihat ada KKO-nya gitu ya. Nah, makanya kira-kira apakah memang di tujuan pembelajaran kita mengikuti dari RPP luar negeri, ataukah memang sesuai dengan edaran Pak Menteri harus berdasarkan KKO gitu untuk tujuan pembelajarannya? Sebenarnya kata kerja operasional ini dibuatkan bahkan untuk bagaimana sebuah kegiatan atau tujuan itu bisa diukur. Nah, kata kerja operasional itu memang mencerminkan dari tingkatan pengetahuan yang akan diharapkannya, seperti itu. Jadi sebaiknya tujuan itu berdasarkan kata kerja operasional itu dibuat runtun, Pak. Apa tujuan pertamanya? Kalau misalnya tujuan pertamanya C1 dulu, misalnya anak bisa mengetahui tentang ini, kemudian nanti bisa berurut ke tujuan berikutnya sampai dia bisa berada di C4 atau di berada ya C4, C5 atau C6 pada posisi host. Ya. Karena posisi host itu berada pada C4, 5 dan 6. Kemudian middle itu berada pada C3, yang low itu berada pada C1 dan 2. Seperti itu. Atau mungkin sesuaikan dengan kemampuan siswanya, Pak, di sekolah. Nah, salah satu bentuk dari penilaian itu adalah sahih, Pak. Jadi bagaimana seorang guru, maksudnya penilaian sahih ini menyesuaikan kemampuan si anak dengan cara menyampaikan materinya. Nah, bagaimana dengan kata kerja operasional yang akan kita sampaikan kepada anak TK? Contoh, identifikasi atau
identifikasilah ini kan anak-anak kecil kan mungkin tidak akan memahami apa identifikasi kan seperti itu Pak. Nah, tetapi bisa dipilih walaupun kita dipandu dengan kata kerja operasional, pilih saja kata-kata yang mudah dipahami anak, tetapi nanti itu bisa mencerminkan bahwasanya kegiatan itu host. Nah, jadi kata kerja operasional itu memang tidak bisa dimasukkan kepada semua tingkatan, apalagi ketika membuat soal. Karena ketika kita buat kepada anak misalnya identifikasilah ciri-ciri fisik ini, anak-anak akan bingung dia. Jadi buatlah kata-kata yang paling cocok sesuai dengan kemampuan si anak, seperti itu Pak. Tetapi itu bisa dilihat, makanya ketika terjadi simulasi mengajar, di sana akan dilihat apakah pembelajaran itu sudah host, apakah sudah terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter, terintegrasi dengan gerakan literasi. Nah, pada pertemuan ketika kita membuat RPP ke depannya, pada materi atau kegiatan e-learning mungkin minggu depan, kita akan membuat seperti itu Pak. Bagaimana cara memasukkan pada praktek pengajarannya gerakan literasi itu seperti apa dimasukkan. Bagaimana memasukkan ketika memasukkannya ke dalam pendidikan karakter. Nah, diharapkan kita nanti menampilkan RPP yang betul-betul metodenya beserta sintak-sintaknya kita kuasai. Jadi tertuang jelas langkah-langkah kegiatannya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi adalah di sintak-sintaknya permasalahannya ketika dilakukan supervisi, bagaimana si guru memberikan materi, di metodenya apa, tetapi metodenya bisa berganti-ganti di setiap RPP, tetapi ketika menyampaikan dilihat ternyata sama, bukan sesuai dengan sintak dari metode tersebut. Seperti itu yang menjadi permasalahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu Anis. Iya, sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, karena waktu sudah larut malam. Untuk materi dari Pak Henry Ilyas sudah ada ya Bapak Ibu di chat, bisa langsung di-download. Mungkin untuk kegiatan kita besok ada info dari Pak Amran. Oh iya, untuk kegiatan kita besok Bu, literasi secara mandiri terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Kemudian nanti di akhir kita membuat berupa LK sederhana yang akan, karena kegiatan kita ini kan berkelanjutan ya Bu ya Bapak Ibu. Nah, nanti LK itu akan kita evaluasi untuk pembuatan RPP 1 lembar. Jadi untuk LK ini bersambung untuk LK pada kegiatan berikutnya, karena ketika kita mengkonsep RPP 1 lembar yang berorientasi host tadi, maka kita harus betul-betul mengupas tentang teori taksonomi, kemudian bagaimana pendidikan karakter dan gerakan literasi tadi bisa dimasukkan di dalam RPP tadi, seperti itu Bapak Ibu. Ya, iya Pak. Nanti mungkin bisa di WhatsApp gitu ya Pak. Iya, info. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti saya simpulkan, lalu kita tutup kegiatan kita. Mungkin untuk Pak Amran nanti bagaimana filenya dengan Pak Prewendi? Oke Bu, akan kita bagikan juga nanti Bu. Oh iya. Oh ini ada pertanyaan. Oh Bu Lilis. Saya pikir Bu Lilis raise hand. Ternyata. Ya mungkin kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini dengan menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya yang pertama bahwa RPP di luar negeri itu dibuat saat akan pertemuan saja. Dan yang kesimpulan kedua, RPP-nya lebih simpel, tetapi durasinya juga lebih singkat, serta lebih fokus dan mendalam, serta berkesinambungan. Itulah kesimpulan kita pada kegiatan hari ini. Dan kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada malam ini berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan untuk kegiatan berikutnya kita akan mengadakan kegiatan mandiri gitu ya Pak, infonya dari WhatsApp. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita akan foto bersama. Mungkin bisa dinyalakan videonya Bapak Ibu. Ibu Anis bisa memoto dari sana, Ibu? Bagaimana? Gallery view. Ya. Sudah aktif semua ya Bapak Ibu? Sudah. Bentar Pak Ibu. Sudah. Ya. 1, 2, 3, cekrik. Mungkin ada lagi, bentar. Yang kedua ini ada 3. 1, 2, 3, cekrik. 1, 2, 3, cekrik. Ya, alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Dari Batam. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih. Foto masing-masing bisa juga foto. Malam. Mungkin bisa langsung ya. Mungkin bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam.